Kasihan Gatot Nurmantio. Ditulis oleh Pancaha. Datang tanpa diundang, pergi tidak pamit. Ungkapan ini biasanya ditunjukkan pada jelangkung. Bagi yang kurang familiar dengan jelangkung, itu semacam boneka yang konon katanya bisa dijadikan sebagai medium atau perantara bagi arwah orang yang sudah meninggal untuk berkomunikasi dengan manusia. Makhluk halus itu dipanggil manusia atau dukun yang sengaja atau iseng bermain jelangkung. Datang tanpa diundang, begitulah Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang kemarin ujuk-ujuk muncul di medsos dan memberikan sebuah wejangan yang sangat menggetarkan sukma orang-orang beragama. Kemunculan jenderal yang pensiun di era pertama Presiden Jokowi ini berkaitan dengan semakin seriusnya penyebaran virus corona di tanah air. Wabah penyakit COVID-19 yang ditimbulkan oleh si corona ini memang menakutkan bagi banyak orang. Sebab katanya cepat dan gampang menular antar manusia, menyebabkan sesak nafas. Maka untuk mengantisipasi semakin luasnya virus ini, ramai usulan dan himbauan supaya masyarakat tidak terlalu banyak bergerombol. Warga diminta untuk memberlakukan social distance atau menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Ada pula kepala daerah yang terpaksa meliburkan sekolah di wilayahnya selama 2 minggu. Sementara para petualang politik yang selalu berusaha mengintip segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai peluang untuk berkuasa, menyuarakan perlunya pemerintah pusat memberlakukan lockdown, menghentikan untuk sementara segala aktivitas kerja dan bepergian, sehingga masyarakat hanya tinggal di rumah selama 2 minggu. Langkah ini katanya untuk memutus rantai penularan virus ini. Soal bagaimana nasib masyarakat yang selama hidup dari upah harian dan mingguan, tidak ada yang bisa kasih solusi. Presiden Jokowi pun sebelumnya telah mengeluarkan imbauan untuk mengurangi aktivitas di ruang publik, termasuk meminta agar masyarakat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing demi memutus mata rantai penularan. Dan bukan hanya Presiden, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun mengamini perlunya pembatasan aktivitas secara rame-rame ini untuk mencegah penularan. Di saat-saat seperti inilah tiba-tiba muncul Gatot Nurmantio dengan membawa rasa prihatin yang sangat mendalam. Beliau mencoba tampil beda. Ketika banyak pihak yang menyerukan perlu pembatasan penggunaan tempat ibadah seperti Kerajaan Arab Saudi yang menutup sementara kegiatan umroh, di sini jenderal kita dengan gagah justru menyerukan gerakan meramaikan masjid di tengah merebaknya wabah virus corona di Indonesia. Ayo makmurkan masjid dan galakan gerakan sholat berjamaah untuk minta pertolongan Allah, katanya lewat akun Instagram edisi Rabu 18 Maret 2020. Mengharukan. Tak ayal publik menduga pun bahwa kehadiran Gatot dan statementnya yang sangat agamis itu adalah dalam rangka membidik tahun 2024. Tahun ini kita akan memilih presiden baru karena Jokowi yang sudah menjabat 2 periode tidak dapat mencapreskan diri lagi. Maka sangat bisa dimengerti jika ada pihak yang mulai merancang strategi. Sementara tahun 2024 itu masih lama sebenarnya, 4 tahun lagi. Tapi lihat ke arah situ sudah terasa. Ada banyak nama yang dinilai punya kans yang cukup besar, seperti Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Kemudian ada nama-nama yang sangat berpotensi seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Komisaris Utama Pertamina Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Dan masih banyak lagi sosok yang sangat layak dan potensi menjadi pemimpin bangsa. Lalu bagaimana peluang Gatot sendiri? Sepertinya cukup berat karena namanya cukup lama menghilang pasca pensiun dari TNI. Dia hanya sempat beredar di tengah-tengah riuh dan panasnya kampanye Pilgub Sumut pertengahan tahun 2018 lalu. Ketika itu Gatot yang mendukung rekannya sesama tentara Letjen TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi dalam suatu kampanye berkata lantang, memilih pemimpin Sumut bukan dari warga Sumut adalah penghinaan terhadap warga Sumut sendiri. Dalam diri putra-putri Sumut mengalir darah pemimpin. Warga Sumatera Utara bukan mental tempe, kata Gatot dalam orasinya di lapangan Merdeka Medan
Sabtu 23 Juni 2018. Terdengar heroik dan terkesan memperjuangkan orang Sumut tersendiri. Tetapi semua orang paham itu adalah siasat busuk untuk menjegal Cagup Jarod Saiful Hidayat yang kebetulan bukan warga Sumut pula. Ketika itu Jarod berpasangan dengan Cawagup Sihar Sitorus. Secara matematis pasangan Jarod Sihar perpaduan pribumi non pribumi mesti dapat memenangkan pertarungan politik itu. Tapi kubu lawan yang mengadopsi gaya permainan di Pilkada DKI 2017 pun akhirnya unggul. Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot mestinya tidak perlu membawa-bawa sentimen kedaerahan, apalagi dia sendiri bukanlah warga Sumatera Utara. Tapi mungkin begitulah watak kebanyakan orang yang demi sesuatu bisa dengan mudah melupakan dan mengabaikan apa yang dinamakan dengan etika. Mendukung seseorang dalam pertarungan politik itu lumrah, tapi menyoal dan membandingkan putra daerah dengan bukan putra daerah tak ada tempatnya di wilayah NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Maka kita sebagai warga Sumut sangat menyesalkan isi kampanyenya pada waktu itu. Dan kini di tengah runyamnya situasi nasional akibat wabah virus corona, kehadiran Pak Gatot yang ujuk-ujuk ini pun patut disesalkan karena sepertinya membawa misi yang bertentangan dengan ide kepala negara dan banyak pihak yang ingin agar kasus virus corona ini segera berlalu. Apalagi dia datang sambil membawa-bawa agama. Orang-orang pun beranggapan bahwa dia itu sedang meretas jalan menuju tahun politik 2024. Hari ini mau nyapres tanpa modal sebagai pejabat atau kepala daerah, tidak punya masa, parpol dan cuma membawa-bawa agama. Kasihan sekali Jenderal. Ditulis oleh Pancaha. Dilansir dari